Kira-kira gitu Kak. Oke, latar belakang dari ya. perda itu Oke. sendiri gitu. Nah, setelah kita bicara latar belakang, mungkin kita bisa cerita bagaimana penerapannya atau implementasi tadi ya, Bang. Implementasi Ya. dari Jadi KTR kita, ini. ya betul, kita ke Bang Afif ini, Bang. Mungkin bisa Bang ceritakan, Bang, seperti apa sih Bang sejauh ini implementasi dari KTR ini? Iya, kita kalau melihat apa yang terjadi di Kota Medan pada saat ini, memang implementasinya sendiri antara jalan dan tidak. Pertanyaan kita, apakah sudah ada orang yang didenda apa belum masalah? Yang Seharusnya merokok. ada Harusnya ya. ada, tapi saya yakin sampai sekarang kalaupun ada, paling 1 lembar juga belum habis itu. 1 lembar kertas belum habis, jadi 10 orang pun nggak ada. Jadi artinya ini tidak dijalankan. Karena kalau memang dijalankan ini harusnya bisa jadi salah satu sumber PAD kita juga sebenarnya dari 50.000 itu. Tapi apakah penindakan itu kan harus di Satpol PP. Makanya kemarin kami diskusi juga, apakah memang perdanya yang kurang, apakah kita perkuat lagi gitu. Dalam artian apakah harus ada dari anggaran bagaimana agar insentif agar perda ini ditegakkan oleh yang bersangkutan lah, dalam artian Pol PP. Kalau di Medan itu setiap penindakan pemerintah Kota Medan itu tindakan administratif itu semua di Pol PP. Tapi kalau hukum itu sanksi pidana itu ada di perda kita, itu aparat hukum. Jadi yang kita lihat sekarang tidak ada dilakukan razia khusus tentang ini. Satu, tidak pernah kita Tidak dengar pernah ini. ya, tidak pernah ada. Ini terjadi tidak pernah. Makanya aturan daerah walaupun sudah ada perwalnya, udah ada SOP-nya lagi yang saya dengar. Di setiap dinas tetap saja menjadi artinya kayak sesuatu yang ditempel gitu aja, cuman nggak ada diterapkan gitu. Makanya aturan itu kan hanya kata-kata saja, kalau nggak diterapkan dia nggak ada punya kekuatan sama sekali. Tapi kalau diterapkan, dibuat eksekusi, ditegaskan itu harus dijalankan, maka itu punya kekuatan. Aturan daerah ini secara kekuatan hukum sudah kuat. Sudah kuat. Tapi implementasi, eksekusi itu kan ada di eksekutif yang mengeksekusi semuanya. Makanya kami mendorong agar ini benar-benar dilakukan. Kalau di lingkungan kami di DPRD itu sudah dilakukan. Kita kan ada tempat merokok Di itu DPRD ya sudah ada memang ada ruangan area sendiri, khusus dan untuk itu merokok. ruangan paling ramai. Kenapa? Nggak jauh Karena- beda Bang dengan di sini. Iya sama, makanya ya nggak ada masalah. Memang ruangannya sempit. Ya, Tapi- ya nggak apa-apa, memang harus sempit kan Iya. gitu. Harus panas, sempit, Iya, pokoknya nggak nyaman. Iya, karena kan AC nggak boleh gitu kan. Jadi makanya kita udah lakukan. Saya yakin di kantor wali kota juga itu sudah dilakukan. Jadi bukan hanya merokok yang penting buka jendela, bukan itu gitu loh. Iya. Yang kita mau itu memang kalau merokok ya di kawasannya. Ini dalam perda ini semua udah diatur. Angkutan umum nggak boleh, tempat kerja nggak boleh, fasilitas. Ada beberapa tempat yang memang tidak boleh, pendidikan dan lain sebagainya. Itu kan nggak boleh, rumah sakit. Bahkan kemarin wali kota kita kemarin sidak ke salah satu rumah sakit yang KTR, puntung rokok ada nih. Ini kok ada puntung rokok? Itu ada itu. Dilihat Bang sidik jarinya Bang, siapa Itu pelakunya? makanya dalam artian ini rumah sakit gitu loh. Oh, iya, jelas itu. Rumah sakit untuk itu kesehatan pantang ya. kali itu ada rokok gitu loh sebenarnya ya. Karena kan di situ orang-orang sakit yang datang. Ya harusnya dilindungi lah gitu kan. Makanya ini langsung lagi Pak Wali yang sidak. Dalam artian bukan hanya kami sebagai pengawas, tapi langsung dari eksekutif sendiri, kepala daerah sendiri melihat memang ada pelanggaran itu gitu. Iya, saya sanksinya Bang, nanti eksekutornya perokok juga Bang. Ya itu ya. Bisa Jadinya jadi. tidak bisa dieksekusi. Bisa jadi dia yang menghukum, habisnya dia merokok di situ kan, sama aja. Jadi memang ini kalau boleh disambung ya, itu fenomenal. Fenomena yang terjadi itu ya sampai di Bang Afif tadi gitu ya. Karena memang kami menyadari pusaka itu kan sebenarnya bukan pada hanya tahap mendorong perdanya saja. Tapi proses implementasinya pun pernah kami lakukan pendampingan lah ya dengan Pemko Medan. Waktu itu kurang lebih 3-4 tahun kami benar-benar menjaga ini semua gitu ya, supaya ini Pemko Medan itu punya semacam tanggung jawab lebih ya terhadap implementasi ini gitu. Kita waktu itu memang sudah ada beberapa kali
mendukung ya proses sosialisasi di kalau nggak salah itu 23 kecamatan ya melalui kantor camat dan segala macam. Memang persoalannya kan sosialisasi itu nggak bisa hanya sekali cukup udah kami sosialisasi ini nggak bisa, harus terus menerus. Iya. Nah sosialisasi itu pola komunikasi itu kan harus berkesinambungan terus. Apa ubahnya dengan misalnya undang-undang lalu lintas misalnya yang terus memang sudah lebih dulu kan daripada Perda KTR ini, tapi proses sosialisasi itu terus tidak ada cukup bahasa sosialisasi gitu kan. Nah usaha juga ngebantu misalnya bagaimana melatih tim-tim pemantau KTR Kota Medan itu bagaimana melakukan monitoring, bagaimana untuk melakukan penegakan hukum, kita melakukan itu gitu kan. Nah, harapannya ini diteruskan dong oleh Pemko Medan gitu kan. Pusaka punya keterbatasan kan. Kita CSO yang keterbatasan anggaran dan segala macam gitu. Nah, harapannya kan apa yang sudah kita lakukan ini bisa diteruskan nih oleh Pemko Medan gitu kan. Memang itu tadi hal-hal yang disampaikan Bang Afif, inilah kondisinya sekarang ini gitu. Ini kondisinya saat ini. Syukur ada perubahan di DPRD tadi disampaikan Bang Afif. Itu sangat syukur ya karena jujur aja itu semacam cerminan gitu Bang. Cerminan. Kita risih juga selalu mendengarkan tuh di kantor dewan aja masih boleh merokok tuh, padahal dia itu yang mengesahkan itunya. Nah, itu yang kadang-kadang kita dengarnya itu nggak nyaman gitu. Tapi kalau memang statement Bang Afif mengatakan dulu di DPRD sekarang sudah lebih tertib, orang merokok di tempat-tempatnya, ya itu oke, itu sesuai dengan mandat dari Perda itu sendiri gitu. Nah, yang sekarang ini problemnya adalah apalagi ada COVID nih, ya, ada COVID. Benar. Konsentrasi pemerintah itu semua ke COVID. Iya, betul. Ini seluruh anggaran ke COVID. Nah, ini akhirnya ini gimana nih untuk mengembalikan lagi nih, itu kan persoalan KTR ini juga. Dan masalah COVID ini sia-sia memang, masker bagi perokok emang sia-sia. Pasti dia dibuka terus, dia merokok terus. Iya benar. Sama aja, jadi 3M itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Bagi si perokok, perokok lebih berpeluang untuk terpapar COVID itu ya, saya pernah baca seperti itu. Dari logiknya seperti itu. Karena dia lebih sering membuka masker. Kalau dari sisi perokoknya beda, merasa kalau merokok nggak kena COVID. Itu, jadi asap yang mematikan virus. Beda-beda. Jadi karena ini kan diskusi, karena kan kita ini yang pendapat awam, kita bilang ngapain pakai masker kalau dibuka merokok? Ya karena merokok lah makanya COVID-nya lari. Ya inilah yang terjadi di masyarakat ya. Betul, dalam artian begitulah perokok itu bandelnya kalau dibilangin. Mencari pembenaran ya.